siapa yang tidak hadir? Akila dan Aurelia ya. Oh, jadi kita doakan semoga Akila dan Aurelia sehat kembali sehingga besok bisa bergabung dengan kita untuk belajar kembali. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai, silakan kelas dipimpin doa terlebih dahulu. KM-nya silakan. Sebelum belajar dimulai, berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya KM sudah membantu menyiapkan dan memimpin doa. Silakan kalian siapkan diri kalian, cek kerapihan diri kalian, seragam kalian semuanya tulis ya. Oke, baiklah, kita akan masuk ke pembelajaran hari ini. Coba Ibu mau tanya, hari ini kan kita akan belajar tentang pencemaran air. Apakah di rumah kalian itu ada sungai atau semacamnya? Ada, Bu. Oh ya, di Stiara ada ya di dekat rumah kamu ya? Kira-kira kondisi sungai di dekat rumah kamu itu seperti apa? Kotor, banyak sampahnya. Kotor dan banyak sampahnya. Terus kira-kira yang menyebabkan sungai tersebut kotor itu apa ya? Karena banyak orang buang sampah sembarangan di Oke, sungai, Bu. banyak yang buang sampah ke sungai seperti itu. Dan bagaimana kamu itu bisa tahu, oh ini sungainya sudah tercemar? Kamu dilihat dari apanya? Warna airnya, aroma, dan tidak adanya sampah. Oke, jadi kamu bisa membuat sebuah ini ya, pemikiran, oh sungai di dekat saya itu kotor, tercemar karena dilihat dari airnya yang sudah berwarna, aromanya sudah tidak sedap, dan juga ada sampahnya ya. Oke, terima kasih Isyara. Oke, jadi hari ini tujuan kita belajar tentang pencemaran air. Yang pertama, agar kalian itu bisa menjelaskan definisi atau pengertian dari pencemaran air. Jadi kalau ditanya, apa itu pencemaran air? Kamu sudah bisa jawab. Kemudian, yang kedua, kalian sudah bisa mengidentifikasi mana ciri-ciri air yang tercemar dan mana yang masih bersih. Yang ketiga, kalian bisa menganalisis apa sih yang menyebabkan pencemaran air itu terjadi. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi. Oke, sebelum belajar, biar kita semangat, kita yel-yel dulu ya. Silakan berdiri. Biar semangat, nanti suaranya dikuatkan. Yang semangat ya, jadi nanti belajarnya juga semangat. Oke, kita akan yel-yel dengan tepuk PPK. Sudah tahu ya semuanya? Sudah. Oke, 1, 2, 3, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, terima kasih. Satu lagi, tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sudah semangat ya sekarang ya? Sudah. Alhamdulillah. Oke, kalau sudah semangat, nanti kita belajar selama 2 jam pelajaran. Dan setiap belajar pasti nanti akan ada penilaian. Penilaiannya itu kita gunakan KKM-nya adalah 70. Jadi nanti kan kamu praktek, ada nilai praktek. Terus nanti di akhir ada post test, berarti masuknya nilai pengetahuan. Dua-duanya harus di atas 70. Jadi makanya silakan belajar dengan baik, konsentrasi. Siap ya? Oke, kita langsung bahas yang pertama. Di sini ada ini ya, slide. Oke, di sini ada 2 gambar. Coba siapa yang mau membantu Ibu menjelaskan ini gambarnya? Gambar seperti apa? Ya, silakan aja. Gambar sungai A, sungai tercemar dengan penuh sampah. Gambar sungai B, sungai sangat jernih. Oke, perbedaannya sudah terlihat jelas ya. Gambar A itu sungai yang banyak sampahnya, gambar B itu yang masih jernih. Nah, terus kira-kira gambar A dan B itu mana yang tercemar menurut Najla? Gambar sungai A. Sungai yang A.
Kenapa kok bisa? Karena banyak sampahnya. Oke, betul. Jadi karena banyak sampahnya, otomatis menurut Najla itu pasti tercemar. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah bisa menentukan seperti itu, kalau disuruh menjelaskan apa itu pencemaran air, kira-kira jawabannya? Karena sungainya sudah tercemar. Oke, karena sungainya tercemar, kotor, seperti itu ya. Oke, baiklah. Tadi Najla sudah mencoba melihat dua gambar sungai, sudah mencoba menjelaskan pengertian pencemaran air, sudah mendekati. Nah, biar lebih paham, biar lebih jelas, kita langsung saja melakukan praktikum atau percobaan ya. Jadi nanti kalian silakan duduk berkelompok. Minggu kemarin sudah Ibu bagi ya kelompoknya, siapa saja anggotanya. Nanti tinggal duduk sesuai kelompoknya dan melakukan apa yang sudah Ibu tulis di LKPD. Nanti LKPD-nya Ibu akan bagi. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini silakan LKPD-nya. Silakan LKPD-nya ya. Sebelum kalian mengerjakan, Ibu akan menjelaskan apa yang harus kamu lakukan. Di sini silakan ada alat dan bahan untuk praktikum. Alat yang digunakan yang pertama adalah termometer. Sudah tahu semua termometer itu apa? Apa? Untuk apa termometer? Untuk mengukur suhu. Betul. Yang kedua, indikator universal. Untuk apa indikator universal? Tadi untuk mengukur pH, betul, atau tingkat keasaman. Yang ketiga, menggunakan luxmeter. Luxmeter digunakan untuk melihat tingkat kekeruhan. Ya. Nah, di sini bahan yang digunakan adalah air sungai, air sabun cuci tangan, air keran, dan air mineral. Oke, Ibu akan jelaskan langkah-langkahnya. Kamu sediakan atau siapkan 4 sampel air, ya, disiapkan, ditulis labelnya, jangan sampai tertukar, ya. Setelah itu kita mulai mengukur. Yang pertama adalah suhunya. Tadi dengan apa suhunya? Termometer. Yang kedua, dicek apanya? Kekeruhannya dengan luxmeter yang di sini, ya. Kemudian dicek pH-nya atau tingkat keasamannya dengan indikator universal, ya. Masing-masing nanti kamu tulis angkanya. Kalau sudah dapat nih, misalnya diukur suhunya ada angka 30 derajat, berarti tulis di tabel 30 derajat. Terus dilihat dengan indikator universal. Oh, ternyata warnanya kok di situ hijau. Hijau itu angka berapa? Tulis angkanya. Kemudian luxmeter ini kita gunakan di HP ya, pakai aplikasi. Jadi kita menggunakan IT itu HP. Luxmeter ini menggunakannya bisa kan ya? Bisa tidak? Caranya bagaimana? Dengan ya menempelkan luxmeternya di dekat air, kemudian di depannya ada cahaya. Contohnya dari senter HP. Bisa ya? Nanti nunggu angkanya berhenti. Kalau sudah berhenti berarti itu sudah dapat nih angkanya. Silakan kalian tulis di tabel. Kalau sudah semuanya tertulis angka-angkanya, datanya tertulis di tabel, tinggal kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Cari apa informasi yang kamu dapatkan tadi. Kan sudah ada tuh data di tabel, tinggal jawab pertanyaannya. Terus setelah semuanya terjawab ditulis, kalian buat sebuah kesimpulan. Kesimpulannya ditulis ada tuh di bagian bawahnya. Buat kesimpulan sesuai dengan yang sudah kalian peroleh. Nah, tadi di awal sebelum tabel itu sebenarnya ada pertanyaan, yaitu rumusan masalah. Coba dilihat LKPD-nya. Ya, jadi agar kalian paham. Pertama, rumuskan masalahnya. Kan tadi sudah Ibu tayangkan ada dua gambar sungai, yang satu kotor,
tesis. Sampai silakan mulai dikerjakan. Jadi untuk waktu mengerjakan data, Ibu beri waktu 15 menit. Setelah selesai sampai kalian membuat sebuah data selesai, membuat sebuah kesimpulan. Nanti selanjutnya adalah menyajikan hasil pengamatannya atau praktikumnya. Selama 15 menit ya presentasi ya. Nanti masing-masing kelompok maju membacakan hasilnya. Silakan bekerja sama. Semua anggota kelompok saling bekerja sama. Dalam proses praktikum ini Ibu amati, Ibu observasi ketika kalian sedang praktikum. Jadi ada nilainya ya. Jadi maksudnya sebagai nilai keterampilan. Ya. Nih, jadi caranya Adianto ambil 4. Tobek 4 nih. 1, 2, 3, 4. Masing-masing celupkan satu-satu. Nanti diletakkan di depan gelasnya. Jangan sampai tertukar. Nanti kan dia akan berubah warnanya. Kalau sudah berubah warnanya, ini disamakan. Oke. Silakan menggunakan lux meter. Ayo coba agak diangkat. Nah, ada yang pegang lux meternya. Ini senternya. Ini menghadapnya ke sini kembali. Nah, angkanya kan terbaca. Senternya juga pas di sininya. Lihat. Silakan dibacakan dengan suara yang lantang yang jelas agar kelompok lain bisa mendengarnya. Rumusan masalah berdasarkan fenomena pada gambar di atas, buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan definisi pencemaran air, ciri-ciri air bersih, air kotor, dan air tercemar, serta penyebab pencemaran air. A. Apa yang dimaksud dengan pencemaran air? B. Seperti apa ciri-ciri yang tercemar? C. Apa sajakah yang dapat mengalami pencemaran air? Oke, baik, silakan. Oke, kita bisa menggunakan proses penyaringan. Jadi yang tadinya banyak kotorannya bisa kita bersihkan dengan cara penyaringan. Sebenarnya untuk membuat atau usaha kita itu untuk membuat air yang kotor atau tercemar itu bersih kembali itu ada beberapa cara selain penyaringan ya. Jadi ada yang digunakan secara kimia, fisika, dan biologi. Kalau untuk penyaringan kategorinya adalah usaha dalam bentuk fisika. Jadi memisahkan ukurannya. Biasanya kan kalau air kotor yang tercemar itu kan banyak endapannya ya. Ya, itu bisa disaring dan endapannya tertinggal. Jadi yang terbawa hanya air yang beningnya saja. Sudah ada posisinya? Sudah, silakan mulai mengerjakan. Sudah masuk semua nilainya dan ternyata nilainya sudah bagus, sudah di atas KKM. Dan yang nilainya 100 adalah IPA,